Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 3 Mei tahun 2024. Alhamdulillah kita berada sekarang di Masjid Quba, yang mana masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrahnya beliau dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, disinilah tujuan beliau yang pertama. Di sini tempatnya kaum Bani Amr bin Auf. Di sinilah tempat singgahnya Rasulullah SAW. Tapi sampainya di sini, Rasulullah SAW langsung membangun fondasi masjid ini yang sekarang kita sebut dengan Masjid Quba, yang mana dulu awal kiblat setelah datangnya Rasulullah SAW masih menghadap Baitul Maqdis. Tapi setelah beberapa bulan beliau tinggal di sini, akhirnya dirubahlah arah kiblat, yang awalnya menghadap Baitul Maqdis sekarang menghadap Ka'bah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, ini tempat lokasi masjidnya. Insyaallah semoga semua jamaah yang belum bisa mengunjunginya semoga segera bisa mengunjunginya untuk berziarah di tempat yang sangat bersejarah, karena Rasulullah SAW selalu juga mengunjungi tempat ini Yaumul Sabat, atau Rasulullah SAW Yaumul Sabat mengunjungi tempat ini selalu. Di Rasulullah SAW setiap hari Sabtu mengunjungi tempat ini atau masjid ini, karena bernilai yang sangat berkesan di Rasulullah SAW, karena gimana antusiasnya orang-orang penduduk Kuba menyambut setelah datangnya Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sirah itu diceritakan sampai wanita pingitan yang jarang keluar sampai naik ke atas rumahnya untuk bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang-orang Ansor menyambut sangat gembira. Bahkan sahabat itu menceritakan bahwa aku tidak pernah melihat penduduk Yasrib atau sekarang penduduk Madinah begitu gembira setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalahi gembiranya atas segala sesuatu yang pernah terjadi di kota ini. Dan aku tidak pernah melihat penduduk kota Yasrib atau Madinah itu begitu bersedih setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai mataharinya atau penerang kota yang awal Yasrib, yang begitu di sini dipenuhi dengan penyakit atau sering terjadi peperangan antara suku, yaitu termasuk suku Aus, suku Hajraj dan orang-orang Yahudi di sini. Tapi setelah datangnya Rasulullah SAW menerangi kota yang begitu gelap atau tempat ditumbuhkannya iman-iman kaum muslimin, sehingga kota ini bisa menguasai kota-kota yang lain di seluruh dunia. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sini. Juga tempat ini memiliki ganjaran sebagaimana atau fadilah kalau kita mengunjungi tempat ini, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajrin umratan." Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu mengunjungi Masjid Quba lalu sholat di dalamnya, maka ganjarannya atau pahalanya seperti ganjaran atau pahala umrah. Alhamdulillah, juga di sampingnya di sebelah barat dayanya di sini terdapat sumur cincin, yang mana dulu cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjatuh di sini di zamannya Utsman bin Affan. Disinilah lokasi tempat jatuhnya, karena kita tahu cincin itu dulu juga digunakan untuk stempel negara. Setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat baik ke kerajaan Romawi atau Persia yang berada waktu dulu, itu dia membuat cincin khusus yang digunakan untuk stempelnya, juga digunakan untuk cincinnya. Cincin itu diwariskan ke setiap khalifah pengganti setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Yang pertama setelah meninggalnya Rasulullah SAW langsung diwariskan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya setelah meninggalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lalu diwariskan lagi ke Khalifah Umar bin Khattab. Lalu setelah meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab lalu diwariskan lagi cincin itu ke Khalifah sahabat Utsman bin Affan. Makanya di zamannya sahabat Utsman bin Affan, di saat beliau
mengunjungi sumur ini, yang ininya lokasinya ini, sumur ini terjatuh di sini, bahkan dicari beberapa hari, akhirnya tidak ketemu, akhirnya dibikin cincin pengganti karena itu sangat berkesan. Karena itu cincin yang diwariskan dari setelah Rasulullah SAW meninggal, dari awalnya Rasulullah ke Khalifah yang selanjutnya sampai Khalifah Utsman bin Affan. Alhamdulillah ini tempat sumur atau disebut dengan sumur Aris atau Al-Hatim ya. Disinilah lokasinya pas kalau kita menghadap kiblat yang di Masjid Kuba, lokasinya pas di sebelah kanan kiblat. Alhamdulillah wassyukurillah. Itulah salah satu fadilah kita mengunjungi Masjid Kuba. Insyaallah semoga semua jamaah yang belum bisa berkunjung ke sini Allah mudahkan untuk bisa berkunjung ke masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memiliki beberapa fadilah atau keutamaan. Dan masjid ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut andil langsung membangun masjid ini, meletakkan batu atau fondasi yang pertama diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi juga jamaah yang pernah mengunjungi ini, Allah juga bisa segerakan untuk bisa kembali ke sini untuk menziarahinya. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.